kelas 7 nggak sih biasanya? Umur 7. Ada Padi lagi, tugas saya missing, maaf Pak. Kalau suka musik udah jalanin aja gitu. Gak usah dianggap beban lah intinya. Kalau misalnya belum siap buat dijadiin beban, gak usah jadiin beban dulu. Sebaiknya kalau misalnya udah ada pengalaman buruk dalam hal sesuatu, dicoba terus sampai benar-benar berhasil dan kamu akhirnya bisa berkembang dari situ. Nah jadi jangan benar-benar berhenti. Udah kayaknya udah gagal nih, udah nggak bisa lagi nih. Enggak, itu masih bisa, kamu masih bisa kembangin terus karena itu adalah tahap untuk kamu buat maju gitu. Gimana? Gitu. Tuh 2 3. Apa sih? Ayo. Bisa. Atau mau diwakili Tuh, bisa? 2. Welcome back to San Marian Talks. Kembali lagi bersama kita, The Twinsnya Sanmar, aku Adven, Aku Dana. kita akan nemenin kalian sepanjang episode Talks ini berlangsung sebelum kita lulus. Betul banget. Semoga teman-teman semua yang nonton video ini dalam keadaan sehat, semua aktivitas berjalan lancar dimanapun teman-teman berada. Nah, by the way, Talks ini merupakan wadah buat sharing informasi, bisa hobi atau apapun buat kalangan kita nih, pelajar, khususnya di SMA Santa Maria 1 yang pastinya mengedukasi dan semoga bisa bermanfaat buat kalian semua yang nonton. Nah, by the way, sekarang kita mau ngapain nih, Nay? Nah guys, di episode kedua dari podcast Talks ini kita akan membahas seputar hobi siswa-siswi di Sanmar atau juga aktivitas mereka selama di masa pandemi ini gitu dalam menjalankan hobinya, ataupun mungkin ada hobi-hobi baru yang muncul gitu di pandemi ini yang berbeda dari masa sebelumnya. Nah, by the way, kalau kita ngomongin tentang hobi, aku mau nanya dulu nih. Kalau Anai, hobi atau kesukaan Anai sebelum dan apa yang muncul baru di masa pandemi ini? Kalau di masa pandemi ini aku jadi lebih sering main game sih, Pak. Soalnya lebih banyak waktu luang juga kan. Oh iya, Itu yang sampai juara. Dan itu emang hobi aku dari dulu gitu, main game. Terus aku juga isi waktu luang dengan baca buku, terus kadang nyoba-nyoba resep yang viral, yang unik-unik gitu loh guys. Kan banyak nih ya sekarang yang baru-baru. Oh ini unik, ini aneh-aneh gitu aku coba. Terus aku juga suka nyanyi di kamar mandi gitu. Sama. Iya, itu aja sih. Kalau Pepe gimana? Kalau aku gak banyak yang berubah sih ya. Dari kesukaan aku sebelum pandemi sampai sekarang pandemi ini, aku tetap suka dance. Dan Pasti dance. puji Tuhan selama 1 tahun kemarin bisa lah dance dikit-dikit ya. Bisa latihan Dikit-dikit. puji Tuhan bisa berkonten juga gitu. Berkonten di mana, Pep? Ada di YouTube channelnya grup dance aku. Disebutin nih? Iya, sebutin. Buat Angela Official DC. Ya guys, bisa dicari gitu ya Iya, guys. stocks. Nah, ngomongin soal hobi, nggak mungkin cuma kita berdua doang ya kan, biar lebih seru lagi. Nah, di podcast kedua ini kita udah mendatangkan 2 teman kita ya, biar lebih seru juga. Dan mereka merupakan musisi yang hebat ya, Multi talent juga. multi talent guys. banget dan juga pastinya kece. Langsung aja kita panggilin teman-teman kita. Boleh masuk sini. Hai guys. Hai. Tanpa emosi banget. Kan gitu ya guys. Ya. Boleh perkenalan diri dulu dong? Boleh Oh enggak ya, perempuan dulu. Ladies. Hai, aku Amara Teisha dari kelas 11 IPS 2. Terus umur aku 17. Aku hobinya bermain musik dan juga mendalami dunia kopi. Wah. Kalau saya namanya Nicholas Evandra Pratama, bisa dipanggil Niko ya, atau enggak terserah kalian memanggil apa. Dari kelas 11 IPA 3 ya. Udah kelamaan gak Iya. sampai. Umurnya sekarang 15, masih mau 16 tahun ini. Semoga jadi 16, amin. Terus ya udah. Status nggak mau nyebutin, Pak?
dalam tidak. Dalam apa nih? Tidak. Jadi kalian ngapain aja di masa pandemi ini kesibukannya? Ya di rumah aja. Kalau mau main ya main, kalau di rumah ya di rumah. Sama berusaha semoga nggak ada missing, cuman ya kadang-kadang ada. Ya. Manusia tidak sempurna. Iya. Missing ya udah. Kalau Desya, Kalau aku selama di rumah sih sama sih, belajar, sekolah ngerjain tugas. Tapi karena kebetulan nggak bisa kemana-mana juga kan, di dalam rumah terus kan, jadinya aku cuman ya kebetulan di rumah ada alat musik, aku main-main alat musik di rumah atau enggak. Aku kadang suka iseng-iseng bikin ini juga tadi, nyobain resep-resep gitu ya. Nah iya, aku juga kadang iseng-iseng nyobain resep gitu. Ya kurang lebih gitu sih, kayaknya sama kayak semua murid lain gitu ya. Sama-sama gabut gitu. Iya. Kayaknya latar belakangnya tuh terbesar tuh hobinya tuh mostly bermusik ya kan. Iya. Aja kemarin baru-baru ini kan ngerilis lagu ya. Iya. Iya kan. Judulnya Dalam Diam, boleh di stream di Spotify, di YouTube? pokoknya di YouTube ada MV-nya. Jadi bisa di stream di semua digital platform. judulnya apa? Diam. Dalam Diam. Nah, jangan lupa tuh guys. Itu ada siapa aja sih personilnya? Itu tuh sebenarnya bukan band, jadi kayak kolaborasi aja bertiga. Gua, temen gua ada namanya Marcel sama Milka. Sebenarnya gue ikutan, tapi gue main metronom Oh, belakang. iya. Gitu. Oh gitu ya. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, aku mau nanya dulu nih tentang musik. Nah, latar belakang kalian tuh kan musik, terus apa nih genre yang kalian suka atau yang kalian tekuni? Atau Kalau apa soal genre sih apa ya, kita tuh nggak, kalau aku jujur tidak terpatok pada satu genre, karena aku lebih coba untuk mendengarin sebanyak mungkin genre dan akhirnya bisa menjadi bahan untuk berkreativitas gitu. Nah jadi kalau untuk genre aku tidak terpatok satu genre, dan aku lebih suka dengerin lagu-lagu oldies, kebanyakan lagu lama gitu. Emang pada enak-enak sih kayak dengan ngebosenin gitu. Karena aku lagu sekarang yang kira bosen nggak Nah sih? iya Cuma bener, bosen. tapi bukan berarti tidak bagus Oh, iya. ya gitu. kalau efek? Genre musiknya. Iya. Kalau suka tuh jazz. Cuman ya belajarnya susah. Jadi kalau kalau suka dengerin sih jazz, fusion gitu-gitu. Kalau bikin sih lebih ke folk pop kalau buat lagu. Oh iya, folk. Terus kemarin kan sempat bikin bossa nova juga yang Dalam Diam itu. Jadi ya masih nge-explore sih. Bossa Nova masih masuk jazz ya? Bossa nova jazz, cuman Latin. Jazz Latin ya. Latin. Tadi Cia bilang berkreativitas, itu contohnya apa sih? Aku tuh biasanya suka kan aku nih kadang lagi seringnya berpelayanan di gereja nih, udah bermusik juga. Nah, aku tuh kadang suka bantu bikin aransemen gitu. Nah, jadi aku sering ngedengerin beberapa genre lagu, kira-kira ini genre apa nih yang cocok untuk lagu ini. Misalnya untuk lagu ini, oh kira-kira ini jazz, enak nih lagunya dibikin jazz, atau enggak lagu ini enak nih dibikin pop gitu. Gitu buat lagu untuk gereja. Iya, untuk aransemen ya di gereja. Aku lagi aktifnya di gereja gitu. Hebat sih. Ya. Jadi pandemi nggak menutup kalian buat berhenti berkreativitas, beraktivitas, tapi tetap juga produktif. Nah, Betul. juga melayani Tuhan. Betul. Iya. Terus kalian punya idola gitu? Apa? Idola. Entah yang bisa bikin kalian memotivasi kalian bermusik mungkin gitu. Pasti ada dong idol. Silahkan lebih Ya. dulu. Waduh. Kalau gue sih ada. Jadi waktu pertama-tama suka musik tuh kan suka klasik gitu. Cuman akhirnya bosen dan ya memang gak suka aja gitu. Cuman baca partitur doang. Ya. Terus akhirnya dikasih tahu artis sama papa namanya Foreplay. Jadi dia tuh artis berempat gitu. Kayak quartet. Jadi artis jazz gitu. Jazz fusion lah, jazz ya gitulah. Jadi itu yang pertama kali ngebuat gua jatuh cinta sama jazz, sama musik lah. Terus kalau misalnya idol-idol yang di kalangan sekarang mungkin yang baru-baru gitu ada nggak? Sal Priadi lumayan suka. Terus Tulus the best sih. Terus Isyana, cuman lagu-lagu akhirnya Isyana nggak terlalu suka sih, jadi ya. Ya serius. Ya. Yang Tapi album keren tau. terakhirnya
Ya menurut gua nggak suka Bosan aja. gitu ya, kayak ngantukin sih. Gue lebih suka lagu-lagunya album pertama keduanya yang isinya tuh Paradox apa? ya? Paradox. Paradox. Sama sebelumnya tuh apa lupa. Oh iya benar, Paradox. Kalau kamu punya idola nggak? Kalau idola sebenarnya aku banyak sih dibilang. Kalau idola aku ngikutin kalian tahu Amy Winehouse, terus ada Linkin Park. Aduh ini maaf ya aku rada Also. rada terlalu ini jadul. Terus kebanyakan Whitney Houston, terus Celine Dion, ya gitu-gitu deh, diva-diva. Tapi aku ada satu banget ini idola paling berpengaruh kayaknya di dalam hidup, karena dia itu aku jadi bisa main drum sekarang. Siapa tuh? Ada namanya drummer Indonesia, dia udah terkenal sampai luar negeri, namanya Rani Ramadhani. Cari ya guys. Sering denger sih. Iya cuman kayak belum pernah tahu, belum pernah lihat. Ada. Itu dia tuh ini tahu awalnya tuh dia sebenarnya model ini di Asia's Next Top Model. Cuman akhirnya dan akhirnya dia jadi drummer. Nah aku nonton kan, waduh kayaknya keren nih bisa main drum cewek. Iya keren bener. Akhirnya belajar deh drum sampai sekarang keterusan gitu. Kayaknya mereka ini banget sih ya, kan selera musiknya bagus dan kayak udah banyak pengalaman gitu. Iya. Apalagi Apple udah sampai produksi lagu. Emangnya kalian dari kapan sih udah terjun ke dunia musik gitu? Soalnya tadi juga aku bilang kan dikenalin papanya juga kan itu Oh, iya. sejak kapan tuh? Sebenarnya mulai pertama tuh kan main piano yang klasik tadi. Itu tuh kelas berapa ya? Kelas 3, kelas 4, lupa. Oh SD. SD dong. Terus abis itu mulai suka jazz tuh SMP kalau nggak salah, kelas 8, kelas 9, baru dari situ mulai nekunin, mulai lumayan serius lah, cuman nggak serius-serius banget sih. Aresya gimana? Dari kapan? Kalau aku awal dicemplungin di dunia musik itu TK kalau nggak salah. Aku TK dicemplungin dikenalin sama piano dulu. Dari piano aku coba-coba, tapi kok kayak nggak sreg gitu nyobain piano. Akhirnya cobain alat musik lain, ke gitar, dan akhirnya sampai sekarang ke drum gitu. Nah TK itu kan berarti masih umur 5-6 ya mas? Berapa ya? Kalau TK umur berapa sih? SD masuk SD tuh kelas 7 nggak sih biasanya? Umur 7. SD kelas 7. Umur 7 berarti TK ya? Aku masuk SD umur 5 tahun guys. Hah? Aku juga masuk SD umur 5 tahun. Iya. Jujur aku nggak tahu aku umur berapa. Mungkin dulu boleh kali ya. Iya, Umur 5 zaman tahun ya. masih boleh ya. Tapi sekarang kan harus 7 tahun. Iya. Oh gitu, ada peraturannya gitu sekarang ya? Iya Ada kalau nggak Iya. salah. Ada. Baru tahu, keren. Berarti masih kecil banget dong kamu di musik ini, Mas. Iya sih, kecil banget gitu. Segitu 5 tahun kecil banget ya? Ya. Ya maksudnya Lumayan lah. terus Iya pasti sih. disuruh orang tua dulu nggak sih? Iya, awal-awalnya tuh, enggak, sebenarnya awal-awalnya tuh aku lagi iseng-iseng mencet-mencet piano. Waktu itu aku diceritain aku iseng-iseng mencet piano. Terus nyokap ngeliat kayak ini kok dia kayaknya tertarik nih mencet-mencet piano, ada apa nih, kayaknya soal musik. Akhirnya coba dimasukin les piano gitu. Terus Dari situ tahunnya kurang sreg di piano gitu. Akhirnya pindah ke gitar dan akhirnya udah sekarang drum ngulik-ngulik sendiri gitu. Gila sih. Terus gitar itu kamu otodidak atau les juga ya? Kalau gitar aku sempat les, sempat otodidak, ya both of them lah. Les dan otodidak gitu. Iya. Belajar sendiri Iya. kan. Kalau drum sendiri Kalau drum aku pure sendiri, bener-bener pure sendiri. Awalnya berawal dari iseng gara-gara ngefans gitu. Kan pernah gak sih kayak pengen, aduh idola gue keren nih bisa kayak gini, gue juga pengen dong. Iya. Suka pengen gitu kan? Nah, Iya. gitu sama berawal dari iseng. Iya. Aku mah ini banget sih kayak kagum banget kalau lihat drummer cewek gitu. Iya, kayak ngelihat part dari drum tuh nggak cuma 1-2 gitu kan. Terus sinkron antara kaki juga main kan Iya. kalau drum. Iya. Susah Susah. banget. Tapi cewek main drum keren sih. Keren. Parah sih. Tapi kadang suka ada persepsi kayak cewek main drum tuh nggak sejago cowok main drum. Oh tidak, Enggak, tidak. salah. Itu semua tergantung skill. Lo Yes. niat belajar atau tidaknya Iya. itu tergantung lo gitu. Iya, usahanya gitu kan. Betul. Terus, nah usaha itu kalian apa aja sih yang kalian lakuin untuk kembangin hobi musik kalian gitu? Secara kan udah dari lama ya nih. Tasya dari TK, Epe juga dari SD. Nah apa tuh yang kalian lakuin? Ini siapa dulu nih? Nah, Kira-kira bebas. saya dulu. Kalau aku untuk ngembanginnya sih, pokoknya jangan sampai kamu ini aja ngerasa, aduh udah males deh, akhirnya berhenti dan akhirnya
beberapa tahun berhenti, nggak diasah lagi, udah berhenti lu. Nah karena itu kasusnya sama kayak aku yang soal piano tadi, aku udah nggak serak, aduh udah malas ngelanjutin, hiatus aku nggak main piano sama sekali 3 tahun, dan akhirnya udah aku sampai sekarang nge-stuck, udah nggak bisa main piano yang sampai gimana lagi gitu loh, udah nggak bisa dikembangin lagi. Iya Itu sih, harus diasah terus harus lah ya, diasah terus pastinya. gitu, betul. Karena mencari ilmu itu tidak ada batasnya dan tidak ada Betul. ujungnya. Betul. Harus Dan terus gali. dan lakuin apa yang kalian suka, ikutin passion kalian gitu, kembangin. Jangan ada paksaan dari siapa. Betul. Kalau paksaan Betul, pasti betul. nggak bakal maksimal ya. Iya, Karena betul. kita sendiri udah nggak suka ya, gimana mau maksimal? Nah, Ya, kalau udah suka juga nanti belajar sendiri kan. iya. Iya. Pasti kebawa Berjuang sendiri. sendiri juga Iya. untuk mendapatkan apa yang kita suka. Aduh, Pepen kenapa ini? Ada apa ini? Iya juga. Oke, kalau dari apa gimana? Apa cara mengasah? Usahanya ya. Sebenarnya gue tuh termasuk yang males ya. Pertama-tama kan dipaksa tuh klasik berapa ya? Itu 4 tahun lebih deh kalau nggak salah. Kayak udah lama banget kan mainnya juga kayak ya udah, soalnya kan orang tua juga mau. Terus akhirnya ketemu jazz dan dari situ mulai suka sendiri gitu. Jadi ya sebenarnya caranya ngasahnya tuh ya harus suka sama musiknya dulu. Harus suka sama artisnya mungkin, atau mungkin ya lagu tertentu. Kalau udah kayak gitu mungkin nyari chordnya, cara mainnya, kayak gitu baru nanti juga lama-lama tertarik sendiri gitu. Terus ya sebenarnya semua juga pasti ada masa bosennya. Gak mungkin kayak 4 tahun gak bosen main piano doang gitu kan. Sekalipun itu hobi kita ya. Iya. Jadi menurut gua kalau misalnya lagi kan pasti ada masa bosennya tuh. Pasti Mungkin banget, kayak sebulan, 2 bulan ya tergantung orangnya sih. Menurut gua daripada lu berhenti musik pol gitu, nggak main musik sama sekali, mending ganti instrumen, mungkin dari piano belajar gitar. Explore, Iya. Iya. Habis belajar gitar mungkin belajar apa, kan gak cuman alat musik doang, musik tuh ada producing, mixing, mastering gitu kan banyak. Jadi ya explore aja yang lain, opsinya kan banyak, udah banyak gitu sekarang mah gampang kalau Wadah, mau wadah nambah-nambah. juga tersedia, Iya. ya banyak sosial media. Gitu. Intinya harus ekspor terus ya. Iya sih. Dan kalau bosen ya coba yang baru tapi masih di bidang itu juga Iya. ya kalau musik. Karena kan bosan itu wajar dan bagian dari proses. Iya, betul. Gitu. Daripada ditinggal. Iya bener sih. Iya. Terus kan EP kan udah produksi lagu gitu kan ya. Mhm. Gimana sih? Mungkin banyak juga nih teman-teman yang ya aku jarang-jarang ketemu teman yang udah ngerilis lagu Iya, gitu. apalagi di usia kita sekarang ini kayaknya jarang kali ya. Iya sih. Iya kan? Tapi mungkin karena masa pandemi jadi kebanyakan Yes. tuh anak-anak udah gabut ya. Iya. Iya. Nah jadi akhirnya iseng-iseng deh kita produksi lagu gitu. Kamu sendiri di masa pandemi ini mulai buatnya atau emang dari sebelumnya? Itu lagunya memang lahir gara-gara sebelumnya sih udah ada wacana. Cuman abis pandemi ini kayak ngapain ya gitu sama teman-teman kan. Tadinya itu kan seband terus akhirnya jadi bertiga gitu. Ngapain ya? Ya bikin lagu kali ya. Terus akhirnya ketemu kan. Udah kayak gitu ya. Produser sebenarnya yang producing tuh bukan gua tuh cuman ya ngikut aja bikin aransemennya, bikin part pianonya, bikin part gitarnya. Terus melodi-melodinya sedikit. Terus udah kayak gitu ya sisanya sih kayak mixing, mastering itu temen gua Marcel namanya. Dia memang suka mixing, mastering gitu deh. Jadi ya. Itu Marcel teman gue tuh dari TK juga sama. Iya kan? Dunia cukup sempit ya, Betul. guys. Kan sempit, sekolah kita kan dekat ini. Oh, Di iya. situ apa Ursula ya? Apa sih di sebelah Iya, tuh? iya, Iya, iya. di sana, Yahya di sana. Dekat. Satu lingkup. Betul. Aku penasaran sih apa sih kayak dalam produksi itu apa yang paling susah gitu, tantangan terberatnya gitu. Mungkin teman-teman juga penasaran kan. Kalau apa ya? Kalau masalah teknis sih kayaknya nggak tahu sih, soalnya gue nggak terlalu ngikutin masalah teknisnya ya. Soalnya yang tadi gue bilang kan produsernya bukan gue, bla bla gitu kan. Jadi kalau masalah teknis nggak terlalu tahu. Tapi kalau masalah internal apa ya ngomongnya? Masalah Di dalam kalian bertiga itu iya ya. di dalam kita bertiga itu ya ada aja kadang-kadang melodinya di sini bagusan ini, terus yang satu bilangan bagusan yang ini gitu. Perbedaan opini. Iya. Bentrok, pendapat. terus kadang-kadang datangnya telat gimana gitu kan. Soalnya kadang-kadang kan gak semua orang bisa hari itu udah dikosongin jadwalnya gitu loh Bang. Iya. Terus ada orang yang telat gitu kan, jadi bentrok lagi, berantem. Tapi ya akhirnya jadi aja sih. Jadi ya gitu.
pas lagi ada bentrokan gitu, terus kalian ambil langkah gimana, kayak diskusi pelan-pelan Ya. lagi mungkin? Iya sih, gimana ya? Kalau misalnya ada yang bentrok, melodinya gimana? Ya gini, gua sama Marcel tuh memang udah passion banget di musik gitu. Milka tuh kayak baru masuk gitu vokal. Ya udah berapa, setahun mungkin. Pokoknya nggak terlalu lama gitu. Terus kalau misalnya teori musik kan maksudnya lebih tahu gua sama Marcel. Jadi biasanya kalau masalah arranging, masalah melodi, masalah chord gitu-gitu, kita berdua aja sih yang itu. Nanti juga selesai sendiri. Kalau masalah lirik sih baru yang bertiga itu ribut. Jadi ya ambil jalan tengahnya aja. Dan ikutin alurnya aja. Iya. Ya, yang pasti nggak mungkin semuanya saling inikan egonya gitu. Iya, Iya. nggak mungkin banget, harus ada yang meredam dan yang satu juga harus bisa introspeksi dirinya Betul. lagi. Iya. Terus pada akhirnya menurut kalian nih itu udah maksimal nggak sih lagunya? Puas nggak sih? Kalau menurut gua sih puas banget. Soalnya pianonya bagus, jadi ya aman lah pokoknya. Kalau EP kan ini produksi lagu. Kalau Cia apa nih? Aisyah ngapain nih? Kalau aku belum sampai produksi lagu sih, tapi setidaknya dalam hal memproduksi lagu aku baru cuman sampai aransemen, baru sampai mixing apa sih namanya tuh mixing kayak Ya mixing mastering, mastering, lah ya. produksi ya gitu. Tapi belum sampai ada lagu yang hasil jadi belum. Sama sih, baru ini doang, baru nulis, kita baru masukin chord. Lagunya sebenarnya udah ada nih, udah jadi, cuman kita belum berani rekam aja karena belum puas itu. Karena kalau misalnya belum puas tuh udah langsung dikeluarin, kita sebagai apa ya? Gue nggak mau menyebut gue musisi, cuman kita sebagai yang membuat lagunya kayak Creator. merasa iya ini sayang banget nih, padahal ini bisa ditambahin lebih nih, gue belum puas, nah gitu. Makanya bisa lebih maksimal. Bisa lagi. lebih maksimal lagi, ya betul. Makanya itu kuncinya buat explore. Nah, buat explore terus, betul. Ya sih, tapi kadang-kadang kalau misalnya udah punya lagu nih, udah siap, liriknya udah ada, chordnya, aransemennya udah selesai. Aransemen juga udah selesai. Daripada nggak di rekaman-rekaman itu, mending direkam aja dulu. Iya Iya. sih. Daripada Habis itu nggak jadi jadi viral. kan. Iya sih. Siapa tahu kan Bener ada juga. viral. Iya, sebenarnya kan kita bisa evaluasi juga nggak sih? Oh ini kurangnya di sini. Ya direkam aja dulu. Kalau misalnya kurang ya apa yang ditambahin. Kalau misalnya cukup ya kan bisa dirilis. Benar. Iya. Tapi gue belum ada keberaniannya untuk merekamnya gitu. Aduh, masih belum berani deh untuk diinin ke masyarakat gitu. Berarti intinya hobi kalian ini tetap terjalan dengan lancar gitu, dijalankan dengan lancar Oh, lebih lancar. situasi pandemi ini Lebih ya. lancar. Ih, jujur lebih lancar, bener, jujur lebih lancar. Lebih lancar, jauh lebih lancar. Ada sisi positifnya Iya, berarti dari pandemi guys. ini. Iya. Betul. Tapi kan guys, di sini kita sebagai pelajar juga berarti gak mungkin dong kita cuma fokus ke hobi kita, apa yang kita suka, kayak misalnya apa fokus ke rilis musik doang, Taisha bikin aransemen atau ngelakuin hobi lainnya. Kita masih punya kewajiban sebagai pelajar itu belajar. Betul sekali. Nah, gimana cara kalian bagi waktu kalian antara belajar dan hobi-hobi kalian nih, kayak EP misalnya pas ngerilis apa? Pas Bikin produksi. produksinya. Nah, gimana tuh cara bagi waktunya? Oh, kalau pas itu mah kita kan semua anak sekolah ya, jadi gak mungkin hari biasa. Kalau libur ya mungkin bisa, cuman kayak kita juga cuman produksinya tuh hari Sabtu Minggu. Kalau ngerekam, kalau misalnya mau ngumpul bikin lirik, mau ngumpul bikin aransemen itu Sabtu Minggu. Soalnya itu ya waktu yang kita punya kan, gak mungkin Senin sampai Jumat. Ya mungkin Jumat sore. Ya gitu sih. Berarti pastinya pernah ngorbanin waktu bermain kalian misalnya sama temen atau temen yang lain yang di luar personal Ya. gitu. Iya. Kalau gue sih bikin musik tuh kayak hangout aja sama teman gitu loh, nggak dianggap Dan beban. hobi juga sih Iya berarti. sih. Benar. Jadi nggak beban juga kali Iya. ya. Boleh Sama enjoy ya. teman juga. Bener. Kan ketemu teman juga, Iya. jadi ya nggak cuman ngomongin musik doang ya, bisa ngomongin yang lain, bisa main kan. Aman berarti. Taisha gimana? Kalau aku sekarang kan banyak waktu luang sih sebenarnya karena kita ini ya PJJ. Jadi aku biasanya setelah bener-bener beresin dulu urusan sekolah kelar, ngumpulin tugas segala macem, baru aku ngejalanin hobi apapun itu. Karena kan kita tuh jam sekolah tuh dari jam berapa sih? Bahkan gue lupa jam berapa ya? 8, setengah 8. Setengah 8 sampai jam sekitaran jam 1-an jam 2-an lah ya. Nah setelah itu baru sisa waktunya luangnya itu kan masih banyak tuh. Nah aku biasanya iseng ngulik-ngulik lagu atau enggak main
instrumen gitu-gitu. Dan apalagi kalau weekend tuh kan wah liburnya pasti di rumah gabut banget kan, ya udah di rumah akhirnya ngulik-ngulik lagi, main musik lagi gitu sih. Banyak waktu sih sebenarnya, cuman ngebagi sama belajarnya ya berdua tugas harus beres dulu gitu. Iya, emang itu kewajiban utama kita soalnya kan. Betul. Iya sih, benar banget. Nah terus kalian kalau misalnya menjalankan hobi itu ya, ataupun ya kewajiban-kewajiban misalnya siap pelayanan, EP harus waktu itu ngerilis lagu, itu tentunya kalian dapat support nggak sih dari orang tua, teman-teman sekitar? Atau itu merupakan tantangan gitu, misalnya ada yang nggak suka gitu. Kalau support sih dari keluarga, puji Tuhan support banget, bener-bener support banget. Karena kan toh yang menerjunkan aku di dunia musik tuh nyokap. Meskipun di keluarga aku sama sekali nggak ada yang bisa main musik dan tidak ada yang berdarah musik gitu. Cuman aku doang, makanya aku bingung aku dari mana. Tapi akhirnya iya. Tapi untungnya puji Tuhan sekeluarga semuanya nge-support kok. Kalau gua ya sama persis, maksudnya soalnya kan yang apa ya, memperkenalkan musik sama gua tuh bapak gua. Jadi ya kadang-kadang juga malah disuruh, misalnya ada lagu nih belum selesai, disuruh sama papa itu lagunya selesai dulu gitu. Kalau masalah nggak suka orang-orang yang di luar gitu, yang misalnya ada temen yang nggak suka kalau bikin lagu, ya kayak ya udahlah, lagu-lagu saya kan. Jangan jadi halangan, jadi nggak produktif gitu ya. Benar, karena kan ya apapun itu support mereka adalah motivasi kita buat berkembang lebih lagi. Betul, benar banget. Nah terus kalian tadi kan berarti manajemen waktu aman, terus support ya Aman. keluarga aja support berarti bagus gitu. Iya. Terus tantangan yang ada apa dong kalau dalam menjalankan passion kalian itu? Ya mungkin gak ada tantangan juga sih ya. Iya. Kalau tantangan sih apa ya? Ya namanya juga aku masih murid biasa gitu ya, pasti tugas-tugas mah masih ada yang pasti missing. Jadi tantangannya kayak, aduh, gue nih pengen fokus sekarang ngerjain musik dulu, tapi ini masih ada tugas, gimana? Gitu. Pasti banget ya yang bikin kayak setengah-setengahnya tuh itu. Bener. Dan kalau tantangan paling sih ini sih jadinya nggak bisa terlalu banyak keluar untuk main musik sama ngejalin hobi sama teman-teman, karena kan ya cuma bisa akhirnya ngerjain sendiri lagi di rumah gitu. Itu sih kurang lebih. Kalau gue sih ya sama, soalnya kan sama-sama pelajar ya, jadi harus bikin tugas dulu, bikin apa. Kadang-kadang males, soalnya kan setiap minggu kalau nggak salah ya dicek, Senin ya dicek sama guru wali kelas itu loh yang missingnya. Yang Iya. Jadi kadang-kadang was-was gitu satu minggu tuh, aduh ini masih ada 3. Ada Pandi lagi, tugas saya missing, maaf Pak. Ya kayak gitu aja, kadang-kadang kan Sabtu Minggu tuh pengennya kalau nggak ya santai aja gitu, kalau nggak main sama temen ya paling bikin musik kan. Cuman hari Seninnya harus selesai gitu tugasnya, jadi kadang-kadang itu kesusahannya. Ya sama gue tuh orangnya bosenan, jadi kadang-kadang kalau bikin musik atau enggak lagi fokus banget nih satu lagu gitu, kadang-kadang geser ke yang lain dulu, misalnya main game atau enggak main apa. Jadi itu buat ngilangin bosen di musiknya gitu sih, jadi ngilangin jenuh iya. gitu. Kadang-kadang Bagusnya gitu kan. iya sih, cuman jadi nggak selesai. Udah ya kan. Iya sih. Tapi kan namanya ya pasti ada bosannya, itu tadi wajar sih. Iya. Tapi mau gimana lagi? Iya. Nikmatin aja, jalanin terus. Tuh. Yang penting kewajiban ya itu tadi, sebagai pelajarnya itu utama harus duluan gitu. Betul. Iya. Terus kalian kalau misalnya kayak misalnya kamu nih ngerilis lagu atau apa, pernah nggak sih ada pengalaman yang tergenting gitu loh, Terbikin apa nih? terburuk atau terburuk kayak dalam bermusik kalian gitu loh? Silahkan duluan. Waduh, kalau saya banyak. Apa ya? Tadinya tuh ini ngomongin lagu gua tadi yang tadi lagi, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi harusnya rilisnya tuh kalau nggak salah tahun 2020. Sebelum maksudnya sebelum tahun baru gitu. Tapi akhirnya banyak banget halangannya, kayak
ada yang harus UTS lah, ada yang nggak bisa, terus ada yang harus karantina dulu. Kan gimana ya, lagunya kan bertiga tuh, kalau seorang nggak bisa ikut ya bertiganya juga, lagunya bertiga itu harus mundur bareng-bareng kan, nggak mungkin kita ngerilis lagu sendiri gitu, dia ditinggalin kan. Jadi kadang-kadang ya kesel juga gitu, maksudnya ini lagu teh udah mau rilis cuman kenapa sih, maksudnya ada aja langanya gitu loh ya. Kadang-kadang kesel gitu sih, ya paling ya berantem gitu, terus ya gitu doang sih. Like sedikit Iya. Pasti sih ya. Kalau Cia? Kalau aku sama sih, aku juga kan saya ikut band juga kan. Dan iya kalau misalnya sama sih, kan setiap masing-masing orang tuh memegang alat musik ya. Satu nggak bisa, ya kita susah gimana mau mainnya. Karena kita tim. Iya bener, jatuhnya jadi tim. Jadi terpaksa harus semuanya mundur gitu. Dan kalau sebenarnya terburuk banget ini jatuhnya trauma sih sebenarnya. Iya, jadi yang aku bilang aku tadi udah nggak main piano 3 tahun itu berawal dari aku pelayanan di gereja. Pas lagi aku main piano, lagi solo, salah gitu. Oh ya, malu. Salah di tengah-tengah. Aduh ini gimana? Udah panas dingin dong. Kira udah dari situ, udah nggak mau lagi, bener-bener berhenti karena memang awalnya juga nggak seret, jadi kan bawaannya pas main juga udah, jadi udahlah. Iya. Akhirnya ya terus 3 tahun bener-bener Jadi dari situ trauma, aku gak mau main piano lagi. Iya, trauma itu. Iya. Berarti cukup impactnya besar ya si salah. Tapi emang Salah main itu. aku suka ngebayangin orang kalau tampil perform gitu ya di depan banyak orang, entah dia emang sepro apapun, tapi pasti kan tegang banget. Terus makanya aku penasaran nih, mereka ada pengalaman terpahit apa sih yang lagi di depan umum gitu loh guys. Ke depan Apa umum gitu? maksudnya depan umum nih tadi gitu. Iya. Nah tapi sebenarnya jangan Malu. jangan sampai kayak aku deh ya, ini mah aku teman-teman mengingatkan dan sampai kayak aku sekali. Sebaiknya kalau misalnya udah ada pengalaman buruk dalam hal sesuatu, dicoba terus sampai bener-bener berhasil dan kamu akhirnya bisa berkembang dari situ. Nah jadi jangan bener-bener berhenti, udah kayaknya udah gagal nih, udah nggak bisa lagi nih. Enggak, itu masih bisa, kamu masih bisa kembangin terus karena itu adalah tahap untuk kamu buat maju gitu. Tapi lo juga aku gitu sih guys. Nah. Aku masih sering mental breakdance kan. Mental breakdance Iya, ya. belum sekuat sekarang. Terus gimana Pepen selama ini Indonesia sudah lancar, sudah menjadi pro apa? Aduh, nggak bisa dibilang pro sih guys, karena kan cuma menjalani hobi. Loh, gue sering liat TikTok ya, sih tiba-tiba muncul aja di FYP, Pepen lagi. Cuman 7 video guys, gak banyak. Tapi keren, Pepen dance keren guys. Ya kan lihat aja lah ya. Kalau aku ya, kalau perform sih emang nggak pernah ya, maksudnya. Gak udah perform tapi eksis di mana-mana ya ibu yang satu. Iya, bener. Aku tuh iya benar kata Cia sih, harusnya kita kalau misalnya emang suka sama itu ya kita gali terus. Aku kan sempat tertarik ya sama gitar, terus aku beli gitar yang membuat belajar yang nilon itu loh bahannya sebenarnya. Nah itu aku belajar sebentar ya, cuma bisa kunci dasar yang cetek banget, terus aku bosen, berhentilah. Itu males emang sih, males gitu. Padahal aku tuh pengennya ya bisa berkreasi lah, bisa jadi pro lah gitu. Jadinya ada sih, pasti ada tahap-tahap gitu ya, udah nggak bisa, udahlah berhentilah, capek. Tapi dari situ usahain bener-bener ditingkatin lagi, dikembangin lagi, karena dari situ tuh bener-bener satu step yang kelihatannya sebenarnya cetek gitu, karena cuma kunci ini nggak bisa, udahlah. Tapi sebenarnya kalau misalnya bisa diulik lagi, udah lu bisa maju ke depannya gitu. Padahal kan ada kegagalan tuh kesuksesan yang tertulis. Itu maksudnya, betul. Awal dari kesuksesan juga. Iya. Begitu maksudnya. Soalnya kalau boundaries, si kebosanannya itu udah bisa diterobos gitu, udah bisa atasi, itu selanjutnya tuh enak aja gitu, jalan aja. Kayak misalnya memang udah suka banget gitu sama gitar dan udah kayak nggak mentingin bosen gak bosennya lagi, jadi kayak udah enak aja gitu ke depannya. Terus di tengah-tengah kalian itu pasti kan ada musisi-musisi lain gitu yang kalian kenal, pernah nggak sih ngerasa minder gitu?
Oh, Insecure. pernah dong. Oh itu. Pernah dong. Sering lah. Ini gue aja minder sama dia. Dia udah bikin lagu, gue ngapain? Gitu. Gimana ya? Tapi Oke. jadi motivasi atau gimana tuh? Awal kan dulu gue di band ya, ada namanya Hexa. Waktu itu kan tampil di TVRI 2 kali kalau nggak salah. Terus ada keyboardisnya tuh aslinya gue doang kan. Terus yang kedua kali tuh ada keyboardis lagi pas masuk kan. Terus pas gue lihat mainnya, aduh, sumpah itu kayak udah mau berhenti aja main piano gitu kan. Kayak udah males banget, udah ngelihatnya, aduh gue ngapain gitu. Cuman akhirnya ternyata orangnya tuh welcome gitu loh. Jadi gue tahu gue cupu, dia tahu dia jago gitu. Jadi bisa ada pelajaran yang diambil dan bisa diterapin lagi gitu loh. Nggak cuman berhenti di situ. Malah jadi belajar bareng. Iya, belajar dari Iya, orang yang lebih iya, jago. iya, iya. Gitu ya. Kalau kamu gimana? Kalau aku jujur ya kalau membahas soal drum sih pasti adalah aku perempuan dan drum itu merupakan sebuah alat musik yang dominannya adalah cowok gitu kan. Jadi pasti mindernya sama cowok dong. Kayak aduh udah deh gue perempuan gue bisa apa sih main drumnya. Tapi kayak aku sekarang sedang belajar untuk sebisa mungkin udah menerima diri sendiri bahwa ya udah aku cewek aku main drum ya udah bisa kok bisa gue masih bisa sama kayak cowok main drum ya sama gitu. Ini tergantung orangnya aja sih. Bukan Iya. halangan buat kayak Betul. apa ya membanding-bandingkan Nah Iya. itu betul sekali. Itu Ini guys. emang cewek ini terus ya, kayak ekstra terus. Tadi kamu paling suka alat musik tuh drum. Iya aku sekarang lagi suka banget drum. Oke guys, ini kita udah hampir sampai di penghujung video ini ya. Tapi sebelum ini kita tutup, kita punya sesuatu dulu nih buat mereka. Kita mau tahu, kan mereka suka banget nih sama musik, jadi kita mau tes tipis-tipis namanya ya. Tipis. Bagus. Iya, jadi kita mau main game. Ah ya. Gimana? Iya Sat- gitu. su- Tuh dong. Tuh, 2, 3. Apa sih? Apa sih? Ini nggak bisa. Ayo. Bisa. Atau mau diwakili Tuh, bisa? 2. Ya. Wah. Apa sih ini? Oke. Bisa gitu ya. Ini bentar buat tim kreatif kita udah siap? Mantap. Oke, lagu pertama. Kalian udah pernah Best part Daniel Caesar. You don't know, baby, when you hold me and kiss me slowly, it's the sweetest thing. Oke. Tepuk tangan dulu guys. Cia ya. apa tuh? Ini EP dulu aja. Enggak apa, Gantian dong. aja. Cia ya. Iya. Cantik Kahitna. Cantik. Apa? Tetet. Ini rasa hati berbisik ya. Oke. Segitu deh. Pada banget tadi ini apa? Karena semua cewek itu cantik guys. Betul, iya betul itu. Iya. Lagu saja secukupnya Hindia. Aduh, nggak dengerin dia lagi. Waktunya berapa detik sih? 10. Oke, kita skip dulu Gue ya. juga tiba-tiba lupa maksud gue kayak dia gimana dah. Ini gimana sih? Ya udah gue Ada juga tahu lupa. nggak? Secukupnya. Oh, kapan? Sia-sia. Oh iya, secukupnya. Oh. Iya. Oh iya ya kalian main yuk. Oke. Cia ya salah. Boleh. Dan Shalom Seven. Waduh, gua nggak denger. Oh, aduh. Ih, itu, aduh. Soundtrack, Siapa? itu soundtracknya posesif. Soundtracknya posesif, gua nggak tahu. Enggak ada ya. Pas gua. Emang tau gak nih apa? Gak tahu, gak dengerin Silent Seven nih. Bukan maksudku. Iya. Oh itu. Nah. Oh iya. Itu kayak itu nggak ya? Telat. Telat.
telat, gak bisa. Oke, next. Ini lagu lagi viral banget ya di TikTok. Bahasa Kalbu, Titi DJ. Yang mana? Ada P. Yang gimana? Hai, capek Apa ya? Sama aku juga. Itu yang bikin soundnya temen gue. Iya. Itu yang bikin sound high capeknya temen gue. Oke, waktu habis. Yang mana sih? Percaya. Oh, Sama Oh. aku juga. Dikasih clue padahal. Oh. Viral banget, P. Aduh. Nah kalau ini masih tahu sih. Bitter Love Ardito. Siapa nih? Ke siapa? Kesya. Anda dong. Oh. There is bitter in every way. Lagu dulu banget ya, bisa rada jazz-jazz gitu. Iya benar. Nih gue sebenarnya ada trauma sama lagu itu, ada kisah di belakangnya. Itu ada apa tuh? Enggak, jangan. Hei, bahaya. Nanti di balik kamera aja ya guys. Iya, buat betul. ceritanya. Oke. Ini salah satu penyanyi kesukaan P. Iya. Boleh dong. Monokrom, Tulus. Aduh. Teng. Thank. Tuh saling itu bukan sih? Bukan, itu pamit. Itu pamit ya? Aduh, kue warna-warni, aduh warna-warni, aduh nama ini gue lupa. Yang mana sih? Gimana sih? Lembaran foto. Oh iya. Putih. Aku Makanya nonton langsung dong, Tulus. lagi. Iya. Gimana deh? Oke, itu ya. Aduh. Aduh. Itu kecewa. Hasil apa kecewa lo? Atmasta ya? Iya. Iya benar ya. Nah next ya. Bandung, Firsa Besari. Dan bukan, beda lagi. Itu mah Dilan. Aku dari itu. Iya, gue juga mikirnya itu lagi. Aduh, aku nggak ngikutin Firsa Besari, nggak tau deh pas. Aku nggak ngikutin Firsa Besari. Yang gimana sih? Nggak tahu. Gimana tim kreatif ada yang tahu? Bandung. Bandung gimana Bandung? Firsa Besari. Hah? Oh, gue belum pernah dengar. Aku taunya April sama Pelukku untuk pelikmu. Iya, Nah, itu yang standar-standar tuh ya. Bener. Oke. Saja buat CP, perfect Ed Sheeran. Ed Sheeran deh, aduh. Lagunya ada nanti. Na 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 na. Itu perfect bukan sih? Lirik yang mana? Na 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 na. Iya. Na na. Gue nggak tahu liriknya, bahasa Inggris soalnya. It's time. Iya. Bener lah ya. Boleh dong. Itu masuk. Boleh dong. Next. Intuisi Yura Yunita. Gampang gitu mah. Kenapa gue dapetnya gampang mulu ya? Iya. Parah. Tim kreatif. Parah. Oke. Reha, Kunto Aji. Gue juga nggak tahu. Gak tahu deh pasti. Gimana? Tim kreatif. Ada yang tahu? Siapa tuh Pandi tahu kan? Pak nyanyi Pak, sini Pak. Gimana? Gimana guys? Oh, na. Oh ya. Enggak tahu. Jadi lupa gini. Next. I'll Never Love Again, Lady Gaga. I'll never love again. Iya. The letters on the sky burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. Itu kan? Iya. Oke. Betul. Aduh, kalah saya. Seven Rings, Ariana Grande. Lagu baru ya? Iya. 2019 ya? Masih terhitung. Enggak tahu gua kalau Ariana Grande. Antara gua nggak apa lagunya. Gua tahu lagunya tapi nggak tahu judulnya. Bagaimana? Kalau lagu Ariana Grande kan pasti. Oh, iya kayak My Favorite Things ya. Mirip Sound of Music tau nggak? Iya, Nah. My Favorite Things. Iya. Ya, I Want It. Agak ya. Oh iya. Oh, itu tuh Seven Rings. Iya. I want it, I don't got it. Gue gak punya duit. Okay, next. I Will Always Love You with Me. And I
panjang banget gak bisa gue. I will always love you if I. Ini kalau nggak tahu keterlaluan sih Pe, soalnya banyak yang tahu. Nah lo. Ya. Bertaut Nadine Amiza. Aduh. Bertaut teh. Aduh. Tuhan, ya oke. Hidup berjalan. Iya. Itu kan? Iya. Hidup berjalan bagai bajingan. Lalu ya itulah. Ya udah nggak apa-apa. Itu kan yang tim kreatif. Setengah. Itu lagi buat gua nangis. Iya kan? Oh, betul. Hidup berjalan. Iya. Tapi ya. Next, Shallow dari Gaga. Indonesia mau pakai gitar nggak nih? Shallow. Nanti penutupnya dengerin kayak Jangan. guys. Indonesia shallow gitu. Itu Benar-benar banget. Yang gampang dong. Ini gampang Pe. Coldplay. Ini deep juga sih sekali kita. iya benar. Itu mah fix you ya. Ini apa? See you. Fix you. Bener fix you. And I will try to fix you. Aduh, awalnya gimana ya? Try your best, but you don't succeed. And you get what you want, but not what you need. Ya oke. Oke. Next, When You Believe with me lagi. Aduh ini enak banget. When you believe yang sama Mariah Carey bukan? Yes. Betul. Ini enak banget. Tapi gue lupa awalnya. Gue cuma tahu itu doang. Itu termasuk nggak? Iya. Oh. Iya. When you believe, then I'll whisper, it's hard to say. Mantap Pak. Masuk ya? Terakhir ini terakhir. Terakhir buat EP. Kelas. Katanya ini lagu yang EP bisa tebak. Oh. Krisye Discovery. Oke. Aduh. Na 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 na. Aduh, gue lupa liriknya. Na 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 na. Dia bahkan mau ikut tebak. Ya kan? Na 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 na. Ini gimana? Aduh, gue nggak tahu. Masuk lah. Bungkus lah. Oke, last buat Tasya. Ini pasti tahu sih, Someone You Love, Lewis Capaldi. I wish I could love the way itu kan. Bend the Iya, iya, iya. Dia suka kebalik-balik sama Before You Go tuh nggak? Iya benar. Nah, melodinya mirip-mirip. Dia suka kebalik-balik. EP 5. Astaga, Cia. Cia Delapan. berapa? Wow. Udah apa? Bener ya guys, penutupnya. Nanti kalian bisa lihat Tasya nyanyi lagu. Gak ada. Gaga. Gak ada itu apa tadi briefing tidak seperti itu. Eksekusi bisa Iya. Sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan kan nih ke teman-teman semua? Apa ya? Kalau suka musik udah jalanin aja gitu. Gak usah dianggap beban lah intinya. Kalau misalnya belum siap buat dijadiin beban, gak usah jadiin beban dulu. semuanya jalani. Iya. Betul, ikutin passion kalian, apa yang kalian mau lakuin. Tuh. Sip. Sudah segitu aja video kali ini ya guys. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Oh iya, kalian juga boleh banget request siapa yang di kolom. Iya. Untuk next siapa yang harus katanya kita belum ada datengin. kolom sayang. Kolom komentar. Iya, jadi DM aja ke Instagram kita. Oh, yang pengen DM. Astaga. Ini ada komennya. Belum ada. Si Fandi begini. Iya, nanti kita jelasin di balik layar.